Sehat semua ya. Gimana kalian sudah menerapkan cuci tangan tiap waktu belum? Seperti himbauan pemerintah, cuci tangan 20 detik dengan air mengalir atau pakai antiseptik ya. Lalu memakai masker jika kemana-mana itu kan sudah kewajiban. Jadi kalian harus jaga kesehatan kalian sendiri. Kalau misalkan ada yang sakit atau pusing atau pilek atau batuk, jangan keluar rumah ya. Nanti ada yang ingat tidak pelajaran minggu lalu yang ibu jelaskan tentang ini? Maksudnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ingat Bu. Apa saja latar belakangnya? Jatuhnya Konstantinopel. Terus 3G. Menyatakan bahwa bumi itu bulat Ya. Sama-sama saja yang datang ke Indonesia. Portugis, Spanyol, Belanda, baru Inggris. yang paling singkat, yang paling lama pemerintahannya Belanda. Jadi itu dari dia punya anak, anaknya punya anak lagi, anaknya punya anak lagi sampai berapa kali? 7 kali ya, 70 kali ya kalau umurnya rata-rata 50 tahun. 60. Iya kalau rata-rata 50 tahun. Biasanya nggak bertahan lama karena penjajahan kan. Menurut kalian imperialisme itu apa? Yang minggu lalu ibu sudah jelaskan. Penanaman kekuasaan. Itu tujuannya untuk menguasai daerah itu. Biasanya daerah yang dimenangi imperialisme ini biasanya lebih lemah, dianggap lebih lemah atau lebih bodoh, jadi mudah dikuasai gitu. Kalau menurut kalian Indonesia pada waktu itu tuh lebih lemah atau lebih bodoh? Maksudnya setuju nggak dengan pernyataan itu? Kalau lebih bodoh tidak, tapi mereka lebih lemah. Lebih lemah ya. Mereka itu kalau dibandingkan dengan mereka yang sudah mempunyai teknologi yang maju, sudah mempunyai senjata, sudah mempunyai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, kita memang lebih kalah. Kita memang kalah. Tapi kalau misalkan dianggap lebih bodoh, sepertinya tidak ya. Kita bisa membuat daerah sendiri, bisa membuat candi Borobudur dengan megah gitu kan. Jadi harus bangga ya. Kalian harus pelajari pada materi ini adalah bangsa-bangsa barat menanamkan kekuasaannya. Jelas ya, mereka memerintah dengan adanya gubernur jenderal. Gubernur jenderal yang paling kenal siapa saja? Jenderal JP Kun, terus Hafles. Tapi tetap termasuk gubernur jenderal di Indonesia. Lalu mereka membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat, seperti kebijakannya tanam paksa, kerja paksa ya. Tanam paksanya itu dipasang tanaman yang laku di dunia internasional seperti cengkeh, kopi, pala, kapulaga, kalau misalkan kerja paksanya membuat bangunan, seperti kalau bangunan itu seperti ini, pabrik gula atau pabrik teh, pokoknya yang berhubungan dengan industri. Lalu apa tadi kereta api, betul. Terowongan itu untuk apa juga? Untuk perlindungan ya. Lalu apa lagi yang kita bisa lihat di sepanjang pantai utara Jawa? Jalan raya ya, dari Ranai sampai Parakan. Lalu menurut kalian waktu mereka dipekerjakan dengan paksa itu, mereka itu senang atau mereka itu senang, merasa bersyukur, atau mereka itu menderita? Menderitanya kan mereka ditindak.
ditindas ya. Tidak diperhatikan Dari antara ya banyak seperti banyak korban yang meninggal ya. Iya. Kalau di daerah ibu itu ada namanya Kota Batang. Di Kota Batang itu kenapa dikasih nama Batang? Itu karena dulu itu tempat pembuangan mayat orang-orang yang bekerja untuk membuat jalan anjing sampai Panarukan itu, kalau misalnya meninggal dibuang ke situ. Makanya di situ tuh dulu katanya kenapa namanya Batang, baunya itu seperti batang, seperti mayat. Baunya tuh nggak baik lah, pokoknya baunya tuh nggak enak gitu. Nah itu karena saking menyeritanya mereka tuh sampai meninggal. Kalau misalnya mereka lari, mereka dipecut, atau keluarga mereka juga ada yang dibunuh. Makanya kesengsaraan rakyat gitu ya. Lalu pada saat itu muncullah perlawanan masyarakat yang nanti kita akan bahas. Nah ini yang atas ini apa? Kebun, Perkebunan. kok perkebunan sih? Tadi apa? Tanam paksa ya? Oh ya, tanam paksa ya, kayak masyarakat yang itu. Yang bawah ini? Kereta. Ya, pembangunan rel kereta api itu. Di sini lihat ya, kalau bisa dilihat mereka tuh kurus, kering, lalu ini orang-orang mandornya, orang-orang Belandanya, mereka itu nggak apa-apain, coba lihat mereka membawa begini banyak dengan, kalau kalian lihat secara detail itu kayak apa ya, nggak terurus gitu loh, kayak nggak dikasih makan apa-apa gitu. Itu kan saling menyesalakan ya. Iya. Sehingga itulah yang menyebabkan munculnya perawatan rakyat ya. Perawatan rakyat yang pertama itu perawatan rakyat Maluku. Ada yang bisa bacakan? Ibu tidak akan menunjuk, cuma Saya tuh ya siapa perawatan rakyat Maluku, upaya rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun maupun Sultan Baula sejak kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1512 tidak berhasil. Penyebabnya adalah tidak ada kerjasama antara kerajaan Ternate, Tidore, dan Maluku. Kekuatan Portugis hanya dapat diusir oleh kekuatan bangsa Belanda yang lebih kuat. Nah, di sini perlawanan KS Maluku itu pertamanya karena mereka itu merasa bahwa kerajaan itu sudah tidak lagi menguasai pelayaran gitu loh. Jadi bangsa Portugis itu mulai menguasai pelayaran yang ada di situ. Maka dari itu raja itu merasa kayak kok penghasilannya jadi kurang, jadi pajak rakyat daerah kami itu kurang gitu. Dan di sini kesalahan dari Indonesia adalah pada waktu itu Ternate dan Tidore itu tidak mempunyai rasa persatuan. Mereka itu berjuang bagi kerajaannya masing-masing. Jadi antara Ternate atau Tidore itu mencari bantuan dari Belanda maupun Portugis untuk menguasai pelayaran. Meskipun nanti pada akhirnya harus ada balas budi dari kedua kerajaan itu. Seperti Ternate, kalau misalkan dia menang, dia harus memberi Portugis atau Belanda berapa persen dari kekuasaan kerajaannya gitu. Lalu siasat yang digunakan oleh Belanda yaitu antara Ternate dan Tidore, ada yang tahu nggak politik apa? Adu domba antara kedua kerajaan tersebut sehingga tidak ada persatuan. Lalu selanjutnya ada yang bisa bacakan? Perlawanan rakyat Mataram. Sultan Agung yang memiliki cita-cita mempersatukan Pulau Jawa berusaha mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada 1628 dan 1629 mengalami kegagalan karena selain persiapan pasukannya yang belum matang, juga tidak mampu membuat blok perlawanan bersama kerajaan lainnya. Ada yang tahu Sultan Agung itu siapa? Raja Mataram. Mengapa ia mempunyai cita-cita mempersatukan Pulau Jawa? Apakah Pulau Jawa itu terpisah-pisah oleh laut atau terpisah-pisah
terpisah oleh kerajaan. ya betul ya. Jadi Pulau Jawa itu sebenarnya tidak terpisah oleh laut, tapi antara Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu punya perbedaan. Seperti kalau kita waktu itu mengetahui di mana kerajaan di Jawa Tengah itu lebih mementingkan bangunan ya, makanya bangunannya itu besar-besar seperti Prambanan, Borobudur. Kalau misalkan Jawa Barat itu lebih mementingkan apa namanya dirinya, maksudnya antara dirinya dan sang pencipta dan apa yang mereka percayai. Maka dari itu bangunan candi yang ada di daerah Jawa Barat itu cenderung kecil atau tidak megah gitu. Nah, karena perlawanan ini dinilai terburu-buru, maka dari itu mereka itu mengalami kekalahan. Seperti buru-buru tadi itu pasukannya belum siap, lalu persenjataan pasti kalah ya, apalagi bangsa Barat waktu itu kan sudah memiliki rudal, pistol dan lain sebagainya. Sedangkan Indonesia masih pakai apa? Bambu runcing. Panas ya, kekuatan dalam juga. Yang ketiga ini ada perlawanan rakyat Makassar. Ada yang terkenal itu siapa? Julukannya apa? Ayam jantan dari ya. Ini termasuk dari perlawanan yang cukup besar karena waktu itu sulit ditumpahkan, sulit dihentikan oleh Belanda. Namun melalui perjanjian Bongaya, Sultan Hasanuddin kalah. Jadi waktu itu rakyat Makassar kalah dan harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di Makassar dan Maluku, serta VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur dengan pusat Makassar. Dan wilayah kerajaan Boneh yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin dikembalikan ke Aru Palaka dan dia diangkat sebagai Raja Boneh. Itu. Nah, dari ketiga perlawanan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak kan ya? Untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian di rumah mengerjakan ini. Maksudnya ini contohnya nama perannya perlawanan rakyat Banten, lokasinya pasti ada di Banten ya. Lalu tahunnya kalian tulis, latar belakangnya apa, dinamikanya apa, perjanjian damainya apa, strateginya juga. Apakah sulit? Kan ada dari perlawanan nih. Jadi masing-masing dari kalian nggak boleh sama. Kira-kira ini mau bikin apa? Masih dipikirkan. Jadi nanti kalian mengkoordinasi diri kalian sendiri sama teman-teman. Jadi agar tidak ada persamaan ya. Jadi apakah mengerti tugas yang akan diberikan nanti? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Apa kesimpulan yang dapat kalian refleksi, bukan kesimpulannya, refleksi yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Yang tadi Ibu singgung seperti tidak adanya persatuan gitu. Perlawanan daerah itu masih Masih ketahuan. Ya betul sekali. Seperti lidi kalau misalkan membersihkan satu daun bisa patah ya, tapi kalau misalkan lidinya bergabung menjadi satu kan jadi bisa ringan ya. Jadi perlu nggak adanya persatuan sampai sekarang? perlu. Maka dari itu kalian harus bersatu ya, tanpa memandang sara ya, suku, ras atau agama. Ya, sekian pelajaran dari Ibu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jaga kesehatan, makan makanan